bertransformasi dari perpustakaan yang wajah dulu yang hanya sebagai tempat membaca menjadi tempat pusat kegiatan masyarakat. Di mana perpustakaan menjadi tempat pusat kegiatan masyarakat. Perpustakaan bukan hanya sekedar tempat membaca, tetapi bagaimana caranya perpustakaan itu menjadi wadah untuk masyarakat berkegiatan. Misalnya kita membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Marenda bersama saya Men Marenda. Kali ini saya nge-podcastnya itu di perpustakaan daerah. Jadi kebetulan Ibu Narti pegawai di sini, jadi tidak sempat untuk berkunjung ke podcast Marenda. Jadi kita nge-podcastnya itu di perpustakaan daerah saja. Oke, kali ini kita bincang-bincang sama Ibu Narti. Dia ini sarjana ilmu komunikasi, konsentrasi dan ilmu perpustakaan. Dia ibu ini sudah bekerja di perpustakaan ini sudah dari sejak tahun 2001 ya? 2021. Oke, 2001. Jadi banyak sebentar yang kita akan bertanya kepada Ibu Narti mengenai terkait dengan perpustakaan. Oke, Ibu, langsung saja Ibu. Pertanyaan pertama ini, Ibu, sejak kapan perpustakaan daerah Kabupaten Buton dibangun? Perpustakaan daerah Kabupaten Buton ini dulu awalnya masih bergabung dengan Dinas Kominfo ketika Kabupaten Buton itu masih berada di Bau-Bau. Oh, di Bau-Bau, iya. Dan setelah pindah ke Kabupaten Buton, pindah ke Pasar Wajo, sesuai dengan Perbu nomor 6 tahun 2016 itu Dinas Perpustakaan berdiri sendiri terpisah dari Kominfo. Jadi namanya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah Kabupaten Buton. Oke. Ya, sejak 2016 maka berdirilah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ya. Sedangkan kalau perpustakaan sendirinya perpustakaan ini kan dia melekat di dinas, tetapi pada saat awal pemisahan dari Dinas Kominfo itu pelayan perpustakaan itu karena memang belum punya gedung. Iya. Jadi masih berpindah-pindah tempat. Ya, terakhir kemarin sebelum pindah ke gedung sini itu sempat pindah dari gedung WKK terus ke gedung SMK 2. Iya, gedung SMK 2. Di situ itu kita pinjam pakai ruangan pinjam pakai, iya. Pinjam pakai satu ruangan untuk dijadikan sebagai ruang pelayanan. Ruang pelayanan ruang pelayanan untuk pelayan perpustakaan. Sementara kantornya berkantor di di Takawa. Ya, jadi kalau orang mau baca buku dulu di SMK dulu. SMK, ya. Kalau kantornya di Takawa. Sekarang sudah berada di sini. Jadi ini gedung sendiri sekarang ini. Ya, sekarang ini adalah gedung sendiri. Kebetulan ini adalah DAK 2021. Oh, 2021 dibangun ini. DAK 2021. Dari bantuannya dari mana ini DAK? Dari Perpustakaan Nasional. Oh, Perpustakaan Nasional yang kasih bantuannya. Ya. Oke. Kalau yang di dalam perpustakaan ini buku-buku apa saja yang termuat ini? Kalau di perpustakaan ini kita sudah ada hampir semua buku ada. Hampir semua. Ya. Buku ekonomi, buku sosial, buku pendidikan. Kalau fiktif dan non fiktif ada juga. Fiksi dan non fiksi. Oh, fiksi, sorry. Fiksi itu kan buku cerita seperti novel, cerita anak-anak. Tapi kalau non fiksi kan dia buku-buku bacaan yang berat. Yang berat untuk dibaca. Seperti ilmu sosial, psikologi, itu kan dia non fiksi. Tapi ada di sini semua? Ada semua. Oke. Kita juga punya jurnal. Oh, jurnal juga? Ya, punya ensiklopedi, punya kamus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jerman kayaknya ada dia. Atau semua kamus bahasa ada di sini? Hampir, tidak semua tapi aja berapa saja? Tapi lumayan banyak kamus kita. Oke. Lumayan. Kalau di perpustakaan ini, apakah digunakan hanya untuk datang membaca, pinjam buku, tidak kegiatan lain? Kalau di perpustakaan itu tidak semata-mata untuk membaca sebenarnya. Apalagi memang sekarang salah satu program unggulan dari Perpusnas itu adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oke. Di mana itu program itu adalah perpustakaan bertransformasi dari perpustakaan yang wajah dulu yang hanya sebagai tempat membaca menjadi tempat pusat kegiatan masyarakat. Di mana perpustakaan menjadi tempat pusat kegiatan masyarakat. Perpustakaan bukan hanya sekedar tempat membaca, tetapi bagaimana caranya perpustakaan itu menjadi wadah untuk masyarakat berkegiatan. Misalnya kita membuat
kegiatan pelatihan, kegiatan olahraga, tempat bermain anak, tempat beraktivitasnya anak, tempat diskusi bagi masyarakat, tempat kumpul-kumpul komunitas literasi. Ya, berarti semua fasilitas disiapkan di sini. Ya. Jadi kalau ada masyarakat atau ada komunitas yang ingin berkegiatan di sini, dipakai gratis. Ya. Semua fasilitas dilengkapi. Fasilitas insya Allah ada. Sebisa mungkin yang kita bisa bantu. Kita bantu fasilitasi. Kecuali mungkin memang kita tidak punya. Tidak punya baru? Ya. Oke. Kalau sebisa kita punya, masih ada kita punya di gedung sini, insya Allah kita fasilitasi. Keren sekali ya. Jadi memang saat ini sebenarnya saya juga ini sebagai penggiat literasi dan perpustakaan ini sudah jadi partner kami setiap kali berkegiatan, dan memang setiap kali kami berkegiatan semua fasilitas yang kami butuhkan disiapkan di sini. Dan itu memang sangat keren sekali karena perpustakaan itu mindsetnya orang berpikir bahwa tempat baca buku lah, tempat pinjam buku. Padahal di dalam sudah ada berkegiatan. Kalau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar dari perpustakaan ada juga perpustakaan keliling. Iya, kalau itu memang kita ada kegiatan seperti itu dilakukan secara berkala. Kalau kemarin kan triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga itu kita lakukan, kita kunjungi sekolah-sekolah yang ada di kecamatan. Semua yang ada di Kabupaten Buton? Iya, tidak semua sekolah. Tidak semua sekolah? Iya, maksudnya yang semampu kita keliling. Yang semampu, iya. Jadi kan tidak mungkin kita keliling satu-satu. Jadi misalnya setelah di Pasar Wajo ada beberapa sekolah yang belum pernah kita kunjungi. Terus setelah itu kita pindah lagi di Kecamatan Woloa. Pindah lagi di Kecamatan Wabula, Siontapina. Begitu itu programnya itu. Itu memang program perpustakaan keliling yang sudah ada. Itu sudah berjalan sudah berapa tahun ini? Sudah berjalan semenjak 2020, semenjak punya mobil perpustakaan keliling. Semenjak punya mobil perpustakaan keliling memang program itu. Dan kami juga sebenarnya bukan hanya ke sekolah. Gimana lagi? Ya, biasanya kalau ada kegiatan masyarakat yang lain, biasanya kita hadir di situ. Nah, contohnya seperti kemarin kayak di lapangan Kombil itu sore kita sengaja nongkrong itu, kita pasang mobil, kita lihat bagaimana reaksinya anak-anak, apakah anak-anak ini memang suka membaca atau tidak. Kita sengaja nongkrong sore, gelar tikar, buka mobil, bikin fokus. bukan kita hanya gelar tikar, kita pasang mobil, kita duduk-duduk. Ternyata ini anak-anak setelah lihat ada mobil, mereka datang. Berarti baca peminatnya juga datang membaca di situ. Terus terkadang jadi kita punya kesimpulan begini, sebenarnya ini anak-anak mereka punya minat untuk membaca, cuma wadahnya yang tidak ada. Wadahnya tidak ada, sepakat. Tidak ada memang inisiatif tempat mereka, maksudnya mereka mau membaca, tapi mau membaca apa? Ketika di rumahnya juga tidak ada bahan bacaan, yang ada juga di rumah itu hanya buku sekolah. Jadi ketika kita hadir dengan kita bawa buku bacaan, mereka suka, walaupun mungkin di situ ada anak-anak yang belum pintar membaca, minimal kan dia sudah lihat, dia bisa dengan buku yang punya gambar, dia sudah bisa tertarik dengan buku, sudah bisa pelan-pelan bisa mau tahu ini apa. Iya, sepakat. Jadi ini kan begini, untuk ibu tuh banyak kan kita lihat ini para anak-anak ini kan mau membaca tapi malas sekali. Kayak baru baca buku mengantuk, baca buku mengantuk. Kadang satu hari itu kadang mereka itu tidak membaca. Ada tips-tipsnya tidak? Ya, kalau itu sebenarnya dari faktor kebiasaannya kita. Iya. Tidak terus sejauh ke orang lain. Saya juga dulu seperti itu. Itu memang faktor kebiasaan kita, karena kenapa memang kita belum menemukan buku yang kita sukai untuk kita baca. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan, misalnya kita apa sih buku yang saya suka baca, topik apa begitu. Ketika kita sudah tahu apa yang memang kita suka, pasti kita akan suka membaca, pelan-pelan kita akan suka membaca. Kalau saya dulu itu awal-awal ketika mulai suka membaca itu pas waktu SMA kelas 3. Kebetulan itu saya punya kelas itu pas berdepatan dengan perpustakaan sekolah. Jadi kerjanya kita tuh awal-awal hanya kita nongkrong, karena memang pada saat itu perpustakaan agak jarang-jarang juga dia buka. Ketika dia buka, kita masuk di perpustakaan, ternyata banyak buku bacaan yang bagus, banyak novelnya, dan memang cerita-cerita. Jangan bilang novel itu tidak banyak ilmu, tidak. Justru di dalam novel itu sebenarnya banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita pelajari. Kita coba baca, saya ambil buku novel, tapi memang saya dasarnya memang kalau novel suka baca. Saya baca, akhirnya kebiasaan dari situ. Jadi kalau lihat novel baru, kalau tidak dibaca kayak
perasaannya lain-lain begitu. Jadi iya. kalau sudah lihat novel, wah, akhirnya itu buku di perpustakaan itu pada saat itu saya punya teman-teman beberapa orang kerjanya kita hari-hari lihat perpustakaan, habis baca buku kembalikan lagi, baca buku kembalikan lagi, sampai tugas perpustakaan itu bosan dilihat kita karena hari kita yang datang ke perpustakaan ambil buku. Dan dari situ memang ternyata ketika kita mau paksakan membaca sesuatu yang kita tidak sukai susah. Jadi mulai dengan yang kita sukai. Apalagi yang baca langsung buku yang non fiksi Ya buku non fiksi. Non-fiksi berat, yang berat itu. Buku filsafat kan berat kalau orang yang pikirannya yang tidak kuat pikirannya pasti akan susah. Jadi kalau kita muat dan yang ringan-ringan. Biasa itu kalau orang yang tidak romantis itu bacanya tuh fiksi. Buku filsafat. Non fiksi ya. Tapi kalau dia romantis carinya buku-buku novel. Jadi memang kalau setiap harinya itu harus membaca terus atau bagaimana? Tidak juga jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Ya minimal satu hari 1 lembar, 2 lembar, gitu. Sama kan kayak kita mengaji modelnya. Kalau kita paksa 1 hari, on just one day. Iya, itu kalau memang kalau kita sudah terbiasa itu tidak iya kita akan terbiasa. Tapi kalau misalnya kita baru mulai, nanti kita bosan sendiri. Jadi mulai misalnya 1 lembar dulu, besoknya ditambah lagi dari 1 lembar jadi 2 lembar. Lama-lama kan kita akan terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, 1 buku 1 hari bisa kita selesaikan, gitu istilahnya. 1 hari tidak baca buku mungkin ada yang kurang. Iya, seperti itu. Tapi jangan dipaksa. Mulai dengan sedikit-sedikit 1 hari, misalnya 15 menit, 10 menit simpan lagi. Besok ditingkatkan lagi dari 10 menit misalnya jadi 15 menit. Besoknya lagi ditingkatkan lagi durasinya. Jadi per hari itu naik 5 menit. Iya, usahakan levelnya naik. Jadi lama-lama kan kita akan terbiasa. Gitu. Jadi itu tips itu. Karena kebanyakan saya lihat ini generasi ini atau khususnya anak-anak kalau membaca itu dia lebih ngaruh ke gadget. Ya. Apalagi sekarang ini mau cari buku apa-apa saja ada semua di gadget. Ya, hanya buku internet. Tapi kan terkadang juga kita tidak pahami bahwa memang kalau orang sekarang dia bilang ngapain baca buku? Iya. Ada banyak kok di Google. Iya. Tapi kan mereka tidak tahu Google itu memang sebuah informasi ada, tetapi informasi yang muncul itu tidak seutuhnya dia. Karena kan kebanyakan yang muncul di Google itu kan potongan-potongan artikel yang ditulis sama orang lain. Iya, sepakat. Jadi terkadang misalnya ada penjelasan tentang suatu topik, dia kan paling hanya 2 paragraf. Iya. Paling banyak juga 1 halaman, tapi kadang kan hanya 3 paragraf isinya. Jadi memang ada informasi, cuman tidak lengkap. Tetapi ketika kita cari informasi itu di buku, di perpustakaan, bayangkan 1 topik 1 buku, di mana informasi yang tidak ada pasti ada semua di dalam lengkap. Semua digali semua. Ya, jadi sebab proses. Iya, jadi pemahaman kita memang utuh, tidak sepotong-sepotong, tidak seperti betul. Kecuali misalnya kita berlangganan e-book. Nah, boleh. Kalau e-book kan memang dia buku yang dibuat dalam bentuk elektronik, itu dia memang lengkap. Dia lengkap. Iya, tapi kan kalau anak sekarang mana mau baca e-book? Tidak, paling kan browsing saja di Google, yang instan, yang sudah 1 lembar ada. Itu yang di copy. Akhirnya ilmunya juga yang didapat sepotong, tidak lengkap ilmunya, gitu. Tidak lengkap informasinya. Oh iya betul. Karena kebanyakan di Google kita cari sesuatu itu kan kita lihat dalam bentuk makalah, dalam bentuk itu ada semua. Itu pun dijelaskan juga. Kalaupun makalah kan dia informasi dari beberapa buku di dalam. Beberapa buku. Jadi kalau satu topik itu beberapa buku di dalam dan ditambah dengan hasil pikiran yang menulis. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya kita baru belajar, kalau hanya kita baca itu kan, seperti ini, misalnya topik apa. Jadi kan tidak lengkap informasinya. Tapi kalau misalnya kita cari buku tentang topik yang kita mau, 1 buku misalnya halamannya 100 lembar, masa tidak lengkap kan? Lengkap. Ya. Itu segala jenis pembahasan dari lahir sampai meninggal ada di situ. Kalau prestasi-prestasi yang dicapai oleh perpustakaan daerah saat ini apa ini? Prestasinya kita alhamdulillah kemarin kita kan tahun 2022 itu kita merupakan salah satu penerima manfaat dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan alhamdulillah kemarin itu kita pada saat kegiatan PLM provinsi kita masuk salah satu kabupaten terbaik. Dan pada Desember 2022 kemarin kegiatan PLM nasional di Surabaya kita juga masuk alhamdulillah di salah satu perpustakaan terbaik untuk implementasi program transformasi perpustakaan. Jadi sudah terkenal ini perpustakaan kalau alhamdulillah. Dan mudah-mudahan tahun ini transformasi perpustakaan itu dia beralih ke desa. Jadi ada 4 desa ya. Bukan lagi perpustakaannya daerahnya. Kabupaten kota tetapi sudah masuk ke desa ya. Mau kembangkan lagi. Ya, kita akan kembangkan di desa. Jadi sekarang itu ada 4 desa yang kami bina
Oh. Dan mungkin insya Allah bulan Mei itu ada bintik untuk pengelola perpustakaan desa. Oh. Untuk pengembangan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan harapan kami mudah-mudahan apa yang kami lakukan di Kabupaten Buton, di perpustakaan kabupaten bisa dicapai juga sama perpustakaan desa. Oke. Untuk tahun 2023. Jadi harapannya perpustakaan daerah itu. Ya, jadi jangan hanya yang berkembang daerahnya, ya, desanya juga. Karena program Jokowi kan dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas biasa potong-potong. Kalau dari atas ke bawah biasa dipotong. Dia potong-potong pasti dia. Tapi kalau dari bawah ke atas tidak dipotong-potong. Sewa itu lengkap. Mungkin itu saja. Terima kasih waktunya untuk Ibu Narti yang sudah berbincang-bincang santai pada sore hari ini. Saya juga terima kasih sudah sempatkan waktu untuk berkunjung ke perpustakaan. Jadi itu tadi memang ada juga tadi tips di dalam bagaimana perkembangan tentang perpustakaan yang sama Ibu Narti. Jadi saya sebenarnya sudah orang lama juga di perpustakaan ini, sering berkunjung, sekedar hanya cerita ataupun ngobrol. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin cari buku, segera ke perpustakaan daerah karena di sini buku apa saja lengkap semua. Insya Allah. Dan kalau berkegiatan, mari sama-sama kita berkegiatan di sini karena semua fasilitas lengkap di sini. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih kepada penonton yang sudah menyaksikan episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.